Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Spirit sosiologi, salam sosial. Anak-anak ibu semuanya yang ibu banggakan ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan ingat di masa pandemi yang belum berakhir ini untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh agar tidak terpapar COVID-19 ya. Dan anak-anak ibu, bahwa keadaan seperti ini sama sekali tidak pernah menghalangi kita untuk terus belajar dan berkarya. Dan di video pembelajaran sosiologi kali ini kita akan belajar mengenai dampak perubahan sosial. Ya, dampak perubahan sosial yang meliputi dampak positif dan negatif. Namun kita akan mempelajari dampak positif perubahan sosial. Seperti apa? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Dampak perubahan sosial yang akan kita bahas pertama adalah dampak positif. Nah, dampak positif ini seringkali kita sebut sebagai progres atau perubahan yang menunjukkan bahwa masyarakat telah mencapai keadaan yang lebih baik. Nah, untuk dampak positif yang pertama adalah reorganisasi. Apa itu reorganisasi? Kita sering sekali ya mendengar istilah ini atau bahkan kalian ya pernah mengalaminya begitu ya dalam organisasi misalnya pramuka ataupun OSIS seperti itu ya. Nah, sebenarnya reorganisasi dilakukan ketika nilai dan norma dalam masyarakat dianggap tidak berfungsi lagi dengan baik atau nilai tersebut mengalami guncangan atau pergeseran dari tradisional ke modern. Ini awal dari bagaimana reorganisasi itu terjadi ya dalam masyarakat, dalam lembaga masyarakat. Nah, reorganisasi diperlukan untuk mengembalikan keteraturan sosial dengan memperbarui atau menciptakan nilai, norma, ataupun aturan yang baru. Nah, tahap reorganisasi ini bisa dilaksanakan ketika norma dan nilai yang baru telah terlembaga atau istilah lainnya ya terinstitusionalisasi di dalam diri anggota masyarakat. Ya, sebenarnya bahwa setiap nilai, norma ataupun unsur baru dalam masyarakat pada awalnya sangat mungkin tidak diterima gitu ya karena dianggap tidak sesuai dengan kebudayaannya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, norma nilai tersebut akan diterima oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ini tadi reorganisasi dalam berbagai lembaga atau bahkan organisasi ya, yang kita semua sering sekali melihatnya atau bahkan pernah mengalami ya. Kemudian ini di sini, ini yang tadi kita sebut dari masyarakat yang tradisional ke modern, ya, di mana ketika masyarakat masih memiliki sifat yang metafisik gitu ya, atau rasionalitas itu belum terbentuk dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan belum maju seperti saat ini ya. Jadi dulu masyarakat kita pernah dengar gitu ya masyarakat yang memilih berobat ke dukun atau paranormal begitu ya, hingga kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya, ilmiah begitu ya, masyarakat pun mulai menerima dan rasional begitu ya, tidak lagi berobat pada paranormal begitu ya, tapi berobat pada dokter. Nah, ini juga bagian dari reorganisasi dalam masyarakat ya, sebagai dampak dari perubahan sosial. Oke, yang kedua adalah modernisasi ya. Modernisasi sebagai proses perubahan ketika masyarakat mempengaruhi dirinya dan berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Nah, istilah modernisasi sering sekali dikaitkan dengan industrialisasi dan mekanisasi yang dicirikan dengan perkembangan teknologi. Nah, modernisasi ini sangat mendorong perubahan gaya hidup dalam masyarakat, gitu ya. Kita bisa melihat ini dengan jelas, begitu ya, di tadi gaya hidup masyarakat, di mana manusia modern lebih mempercayai hal yang mengandung unsur rasionalitas saja
dibandingkan dengan hal-hal yang gaib atau metafisik ya. Seperti juga yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam reorganisasi ya. Nah, lewat perkembangan rasionalitas manusia ini, masyarakat ini, masyarakat pun membangun peradaban baru yang kemudian disebut sebagai era modernisasi. Nah, ini menurut Alex Inkeles bahwa modernisasi bisa terjadi dan berhasil ketika yang pertama, masyarakat mau menerima gagasan-gagasan baru dan melakukan cara baru. Yang kedua, masyarakat mulai terbiasa peka pada waktu atau disiplin ya, lebih mementingkan masa kini dan mendatang. Jadi masyarakat visioner begitu ya, berpikiran terbuka. Kemudian yang ketiga, masyarakat mulai terlibat dalam berbagai macam perencanaan dan organisasi. Dan yang keempat, masyarakat memiliki kepercayaan yang besar pada keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dampak perubahan sosial yaitu kesejahteraan masyarakat yang meningkat ya, bahwa teknologi tidak hanya memperlancar kehidupan manusia saja tetapi sangat mempermudah aktivitas kita semuanya ya. Kemudahan yang ditawarkan teknologi menjadikan kebutuhan masyarakat lebih mudah terpenuhi sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa meningkat ya. Kita bisa melihat ini di berbagai macam bidang kehidupan kita sehari-hari ya, seperti kemunculan Grab dan lain-lain begitu ya, ini ya kontribusi Grab pada ekonomi Indonesia, ataupun seperti yang kita pernah bahas sebelumnya ya, pada perubahan bentuk perubahan sosial ya, pada perubahan lambat ya, di mana kita sudah semakin mudah dalam hal bertransaksi sekarang ya. Apapun bisa kita lakukan dengan mudah begitu ya, dengan menggunakan e-money begitu ya. Nah, ini juga bagian dari kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Ya, selanjutnya adalah efisiensi dalam kehidupan masyarakat, bahwa perubahan sosial sangat mendorong kehidupan masyarakat untuk lebih efisien, terutama berkaitan dengan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Teknologi membawa kemudahan yang mendorong efisiensi waktu dalam penyelesaian tugas, ya. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam terkait dengan pengaruh ya perkembangan teknologi ini, kalian bisa melihat keadaan 5 atau 10 tahun sebelumnya dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Dimana sekarang penggunaan gadget misalnya ya, ataupun komputer portable, laptop begitu ya, sudah sangat mempermudah berbagai macam urusan kita, bahkan dalam hal belajar begitu ya. Kemudian juga dalam berbagai bidang lain kita juga bisa melihat perkembangan dalam dunia pertanian ya. Tidak lagi menggunakan alat-alat yang tradisional namun sudah menggunakan alat yang modern. Nah, itu contoh dari efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian adalah transformasi politik ya, bahwa perubahan sosial dalam bentuk yang revolusi atau perubahan cepat bisa mengakibatkan terjadinya transformasi politik ya. Jadi transformasi politik ini sangat berkaitan dengan perubahan sistem dan struktur politik ya. Nah, salah satu perubahan yang menonjol sekali dan kita semua tahu yaitu pemerintahan Orde Baru ya. Jadi setelah pemerintahan Orde Baru, kita melihat perkembangan demokrasi yang cukup besar ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya demokrasi itu ya? Jadi demokrasi merupakan bentuk perubahan ke arah kehidupan demokratis yang tidak terbatas pada ranah politik dan pemerintahan, tetapi juga pendidikan, sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Ya, nah, bahwa demokrasi telah muncul menjadi bagian dari kesadaran kita atau masyarakat sebagai bentuk transparansi, partisipasi, keadilan, ya, kesejahteraan bersama bagi masyarakat. Nah, kesadaran yang muncul tadi sebagai bagian dari perkembangan pola pikir masyarakat yang modern,
ya, perkembangan pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Inilah yang mendorong munculnya keinginan masyarakat untuk hidup dalam iklim yang demokrasi. Oke, selanjutnya adalah integrasi sosial ya. Integrasi itu penyatuan ya. Jadi perubahan sosial bisa mendorong terjadinya integrasi sosial atau penyatuan sosial ya. Hal ini bisa kita lihat ya dengan jelas gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan ini terjadi ketika perubahan sosial membawa unsur-unsur yang cocok gitu ya, bisa diterima gitu ya dengan nilai dan norma sosial yang sudah ada di suatu masyarakat ya. Nah, masyarakat kemudian mengadopsi unsur tersebut sebagai bagian dari sistem yang sudah ada ya. Kita bisa melihat contoh dari integrasi sosial ini pada akulturasi, asimilasi ya, ataupun kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia yang sangat multikultural ini, sangat majemuk ini bersatu dalam wadah NKRI ya. Ini juga bagian dari integrasi sosial. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikian tadi penjelasan mengenai dampak positif perubahan sosial. Semoga bisa dipahami ya dan bisa kita terapkan untuk melihat atau menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya saat ini ataupun yang akan datang. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran sosiologi mengenai dampak negatif perubahan sosial. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.